Kayak kamu pengen uang, Iya. tapi kamu nganggap uang adalah akar kejahatan. Kamu nggak mau jahat, jadi kamu punya program nolak uang. Jadi kayak Teguh itu punya bodyguard yang tugasnya, misalnya Teguh waktu kecil, Teguh dikasih bodyguard. Bodyguardnya tugasnya memastikan kamu aman. Sehingga ketika kamu mendekat ke uang, bodyguardmu akan narik kamu lagi. Jangan ke sana, nanti kamu tersakiti. Yes. Nah, itu yang namanya self-sabotase. Diri kamu secara nggak sadar menyabotase kamu supaya kamu nggak punya duit. Karena kamu punya keyakinan-keyakinan yang menghambat tadi. Oke, berarti tadi ada pertanyaan ya, sampai saya sampai lupa nih pertanyaannya apa tadi. Oke, Oke. tiba-tiba Mas Angga bilang adalah amplifier terhadap orang tersebut ya, uang itu. Saya juga jadi gini, Mas Angga, ngelihat gitu ya, ini banyak nih ya, banyak teman-teman atau masyarakat kita yang di bawah ya, yang di bawah ini menganggap uang ini memang seperti itu gitu ya. Ada yang kadang udah dapat rezeki tapi memang dia tidak mau memberikannya untuk berbagi sama teman-temannya atau sama saudaranya gitu, sama keluarganya gitu. Nah, ini berarti udah dari Iya, itu awalnya aja dia mau udah seperti uangnya itu dikit gitu ya. atau uangnya banyak, tetap begitu orangnya. Nggak Mhm. ngaruh Dan sebenarnya. mungkin Soalnya kalau orang memang bisa memang mhm. suka berbagi, dikit pun berbagi dia biasanya. Oke, oke. Jadi bukan berarti ada istilah mungkin dipandang sama orang, wah si Anu sekarang udah kaya raya jadinya sekarang jadi sombong gitu ya. Bukan bukan karena kaya rayanya berarti ya Oh, Mas itu ya gitu ya. memang sombong orangnya, memang Memang sombong. sombong orangnya gitu ya. Begitu punya duit Oke. banyak, sombongnya semakin kelihatan gitu sebenarnya. Kayak aku nih dari Oke. miskin udah sombong. Jadi bukan masa nggak kaya terus sombong, enggak, saya dari miskin udah sombong. Enggak Nah, bercanda. ini ya salah satunya teman-teman ya. Oke, oke. Oke, Jadi so uang Mas itu Angga cuma amplifier, dari bukan akar segala amplifier. kesehatan. Yes. Ada yang ketiga mungkin Mas? Oke, yang ketiga ini aku punya catatan. Yang ketiga itu orang percaya bahwasanya dunia bukan tempat yang aman. Nah, ada banyak Wah, orang ini jahat nih. di dunia ini, itu juga bonus block. Kalau kamu meyakini bahwasanya dunia ini isinya orang jahat semua, dunia bukan tempat yang aman, itu bonus block. Dan ini juga umum. Hati-hati, sekarang semua orang itu maunya nipu gitu. Oke, Hati-hati, yes, nggak yes, semua yes, orang yes. baik gitu. Sering-sering dapat nasihatnya gitu. Yes, betul. Iya, kita menganggap bahwasanya dunia ini isinya orang jahat, sehingga kita takut kaya. Jadi kita merasa nanti kalau kaya dirampok orang gitu. Kalau kaya nanti jadi berbahaya. Karena dunia ini nggak aman gitu. Jadi itu abundance block. Jadi abundance block itu kan kayak kamu punya ingin sesuatu tapi kamu tidak menginginkannya di tempat lain gitu loh. Kayak kamu pengen uang, Iya. tapi kamu nganggap uang adalah akar kejahatan. Kamu nggak mau jahat, jadi kamu punya program nolak uang. Jadi kayak Teguh itu punya bodyguard yang tugasnya, misalnya Teguh waktu kecil, Teguh dikasih bodyguard. Bodyguardnya tugasnya memastikan kamu aman. Sehingga ketika kamu mendekat ke uang, bodyguardmu akan narik kamu lagi. Jangan ke sana, nanti kamu tersakiti. Gitu. Yes, yes, Nah, yes, itu yang yes. namanya self-sabotase. Maka diri kamu secara nggak sadar menyabotase kamu supaya kamu nggak punya duit. Karena kamu punya keyakinan-keyakinan yang menghambat tadi. Yang ketiga adalah dunia adalah tempat yang Yes. tidak aman. Nah, Ini lanjut biasanya ya. dinasihatin sama orang tua nih, Mas. Oh iya. Dinasihatin sama Ya. orang tua ketika anak-anaknya mau merantau ya kan. Hati-hati ya nak di sana gitu ya kan. Iya, Dunia padahal ini kan kayak gini bisa gini aja di gini sana gitu. kamu ketemu orang baik ya. Betul. Gitu. Iya, Teguh kan, lo aku merantau ketemu orang baik yang menolong aku mewujudkan impian-impianku. Dan oke, kita bahas dikit. Jadi sebenarnya semua orang itu baik, Mas Teguh. Semua orang itu baik. Semua orang itu punya sisi jahat, semua orang itu punya sisi baik. Tinggal waktu ketemu kamu, sisi mana yang keluar. Nah, itu penting. Seorang penjahat sekalipun. Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah gak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya.
yang ngerampok bank misalnya, itu dasarnya karena baik, karena dia pengen ngasih kehidupan yang lebih baik buat anak-anaknya. Yang lebih baik, betul. Ya orang nyolong itu kan motivasinya karena pengen provide buat keluarganya. Betul. Artinya nggak ada orang yang 100% jahat atau 100% baik gitu, ngerti gak? Orang tuh pasti punya sisi jahat dan sisi baik. Tinggal ketika ketemu kamu, sisi mana yang muncul. Nah, itu tergantung dari tadi belief-nya. Karena cara kita memandang dunia, ingat kita bahas kemarin, dunia adalah cerminan dari belief system kita. Kalau kita meyakini dunia isinya orang jahat, ketika aku ketemu orang, sisi jahatnya yang keluar ke aku, sehingga aku dijahatin, sehingga semakin yakin kalau dunia memang isinya orang jahat, dunia ini nggak aman. Dunia memang jahat, betul. Kalau kita meyakini dunia isinya orang baik, masih banyak orang baik di dunia ini, masih banyak orang yang pengen nolong, masih banyak orang jujur di dunia ini, maka kita akan ketemu orang jujur, kita akan ketemu orang yang baik, kita akan menemukan orang yang nolong kita. Ketika kamu ketemu orang jahat sekalipun, orang jahat itu pas ketemu kamu, dia yang keluar sisi dia yang baik. Iya. Ada nggak bapak-bapak kita dulu atau mbah-mbah kita dulu yang punya teman penjahat, tapi sama dia baik banget? Ada nggak ya kayak gitu? Iya, ada. Iya kan? Ada. Banyak penjahat yang sama. Kayak ada banyak orang yang, oh ini katanya orang ini sopong, nggak sopan gini. Ketika ketemu aku orangnya baik. Benar. Enggak, sama aku baik gitu. Kemarin nih belum lama itu aku nongkrong sama teman-teman yang suka bisnis MLM gitu. Ada teman-teman yang bisnis investasi bodong gitu, bisnis BO namanya, bisnis odong-odong ya, bisnis online mereka nyebutnya. Dan di antara kalangan leader-leader MLM itu biasanya ada satu leader yang nipu semua orang gitu, semua orang diduitin sama dia. Jadi ketika semua leader tuh ngumpul pasti ngomongin si dia nipu aku sekian gitu. Nah ketika ketemu malam itu kita ngobrol, aku bilang, si A ini sama aku selalu baik, gak pernah bermasalah sama aku. Iya dia bilang, karena Bro Angga ini pinter, jadi dia nggak berani nipu lu katanya. Lah artinya kan sama aku yang keluar sisi baiknya. Iya. Bisa jadi karena memang aku punya belief system yang begitu, yang bahwasanya dunia ini masih banyak orang baik. Orang jahat sekalipun kalau ketemu orang yang tepat, yang keluar bisa jadi sisi baiknya. Nah makanya ini semua tentang belief sih. Kayak kalau kita meyakini dunia ini tempat gak aman, isinya orang jahat semua orang kerjanya pengen nipu, ya Anda akan ditipu. Dan ketika ditipu kan muncul samskara namanya. Muncul emosi negatif, muncul trauma ketika ditipu orang. Kalau traumanya nggak dirilis, ya dia akan ditipu lagi. Makanya namanya looping. Dia mengalami kejadian yang sama berulang-ulang. Padahal mungkin bisa jadi kejadiannya setahun sekali gitu ya, tapi merasa aku udah pernah ditipu nih, padahal dia tidak mengingat dengan kebelimpahan yang lainnya. Betul, padahal kan nggak semua orang nipu dia, mungkin dari 10 orang atau yang nipu dia 1. Sebenarnya 9 nggak nipu, tapi yang diingat kan 1 yang nipu. Padahal sebenarnya aku mungkin juga ditipu sama orang, cuman kan nggak tak program, nggak tak inget-inget, karena masih banyak yang baik kok gitu. Iya kan? Karena orang kan cenderung pakai kata semuanya, padahal kan enggak. Semua cowok brengsek gitu kan. Kalau gitu ngapain pilih-pilih cowok? Tutup mata aja merem ambil 1, wong sama semua. Oke. Itu Badan Blog yang nomor berapa tadi? 4 ya. Dunia 3 ya tadi ya? 3 ya, dunia tempat yang tidak aman. 3, yes. Oke. Nah, yang berikutnya nomor 4 nih Mas Teguh, ini yang paling banyak juga orang punya adalah menganggap pekerjaan kita adalah satu-satunya sumber income. Ini banyak Mas, bener. Iya. Jadi dia pikir satu-satunya cara Tuhan mau ngasih rezeki ke dia ya lewat pekerjaannya. Jadi ketika kita ngomongin keberlimpahan, ketika kita ngomongin uang, ketika kita ngomongin impian, ketika ngomongin target masa depan, selalu muncul, tapi Mas saya kan cuman karyawan biasa. Gimana caranya bisa punya duit gitu? Tapi kan saya cuman buruh pabrik, Mas. Tapi kan saya cuman PNS, Mas. Tapi kan saya cuman apapun profesi di belakangnya. Jadi itu abundance block. Dia meyakini karena dia adalah punya profesi A, dia pekerjaannya A, satu-satunya sumber income dia adalah pekerjaan dia. Nggak mungkin dia bisa dapat income dari tempat lain. Karena dia profesinya A. Itu balance block. Oke. Sering ketemu gitu. Tapi banyak sih Mas, sering. Iya. Saya cuman karyawan Mas, mana bisa beli mobil kayak gitu.
Tapi kan saya cuma ibu rumah tangga, Mas, gitu. Emang apapun itu baris block. Itu tuh banyak orang punya itu. Salah satu yang umum orang punya. Nah, kita bahas dulu. Ada 2 hal yang kita perlu sorotin dari kejadian ini. Yang pertama, dia kalau bahasa Jawanya ngilanin Tuhan. Tuhannya dikilanin, dijengkalin. Dia berpikir Tuhan tidak punya kemampuan ngasih rezeki dia kecuali lewat pekerjaannya dia. Padahal kan rezeki datang dari tempat yang tidak disangka-sangka kan. Disangka-sangka malahan, betul. Iya, kalau Tuhan mau ngasih rezeki dia bisa ngasih dari manapun. Itu yang pertama. Jadi aku tuh ketemu banyak kasus orang-orang yang dapat duit banyak bukan dari pekerjaannya dia. Dan dia kerja seperti biasa. Waktu itu kita di Center Point, ingat ya kita dulu pernah tinggal di apartemen Center Point ya, sempat punya base camp di sana. Bukan tinggal sih, punya markas di sana. Dan di bawah itu ada satu kantin baru yang jual makanan. Nah, waktu itu aku makan di situ, terus aku sempat ngobrol sama ibu kantin tadi. Nah, ibunya cerita, dia itu suami istri, suaminya itu dulu kerja, terus suaminya itu sakit apa gitu, ada sakit apa ya, akhirnya sakit itu bikin dia berhenti bekerja. Nah, tiba-tiba suatu ketika dia main ke Pondok Indah Mall. Main ke Pondok Indah Mall, ketemu saudaranya. Ada saudaranya lagi main ke Pondok Indah Mall. Ya, aku lagi di Pondok Indah Mall, yuk kita datang sekalian. Jadi kayak ada saudara dari jauh lah gitu, main ke situ, main keluar kota, terus belanja di Pondok Indah Mall, dia diundang. Datanglah dia ke Pondok Indah Mall ketemu saudara-saudaranya. Nah, hari itu di Pondok Indah Mall itu lagi ada undian Mercy. Kan mall kan sering ada undian mobil gitu di mall ya. Iya. Nah, di PIM waktu itu undiannya Mercy. Ini true story. Nah, dia kan nggak belanja ya. Yang belanja kan saudaranya yang dari luar kota, dia pernah belanja. Nah, ketika belanja dapat kupon dapat kupon untuk diisi. Nah, kupon itu karena dia orang luar, kamu aja yang ngisi, nanti kalau menang buat kamu hadiahnya gitu. Dia yang ngisi kuponnya. Abis itu dia ditelepon, selamat bapak dapat hadiah Mercy. Wah, dikira penipuan dikira penipuan. Iya. Sampai akhirnya dia datang beneran ke Pondok Indah, ada namanya beliau, selamat misalnya Bapak Teguh dapat hadiah Mercy dari program apa di Pondok Indah Mall. Iya. Dia dapat Mercy, dan Mercy-nya itu kan nggak berhasil ditebus karena nggak punya duit. Akhirnya dijual berapa ratus juta itu, uangnya itu dipakai buat beli ruko kecil di apartemen itu yang akhirnya jadi kantin tempat kita makan itu. Waduh, sayang banget ya nggak bisa ditebus. Tapi kan dijual ke orang lain. Iya. Dijual ke orang lain, jadi karena kan pajak undiannya kan lumayan kan. Jadi itu terjadi berkali-kali. Dan apa ya? Ada orang yang kita kenal bersama, Mas Rian, karena Mas Rian Subakti. Mas Rian Subakti itu juga dapat hadiah mobil dari KAI. Mobil, iya betul. Iya, aku lupa. Kalau nggak salah ceritanya dia mau pulang ke Purworejo, rumah orang tuanya di Purworejo, dia mau naik kereta. Aku lupa persisnya ya, detailnya. Cuman intinya untuk dapat satu nomor undian tuh harus beli berapa tiket. Misalnya untuk beli satu nomor undian harus beli 5 tiket, anggap aja gitu ya. 5 tiket kereta api dapat satu nomor undian. Nah, waktu itu Mas Rian dan keluarganya cuma beli 3. Jadi harusnya dia nggak dapat nomor. Harusnya nggak boleh dapat tiket karena untuk minimal beli 5 baru dapat. Dia baru beli 3. Cuman karena hari itu mungkin yang jaga tiket lagi menyenang, lagi senang. Terus dia bilang, masih sampean beli 3, sampean harusnya nggak dapat nomor undian. Tapi tadi sebelum sampean ada 2 orang lain yang beli, tak satuin lah. Anggap aja sampean beli 5 nih, tak kasih nomor. Diisi. Oke. Diundi dapat mobil. Aku lupa dapatnya R3 kalau nggak salah, atau Avanza, Mobilio. Aku lupa, pokoknya mobil-mobil sekelas Avanza, Mobilio, R3 sekelas itu lah. MPV gitu ya. Ya dapat mobil itu, akhirnya dapat. Jadi itu yang random, maksudnya artinya kalau Tuhan mau ngasih rezeki, jangan ngilanin Tuhan gitu loh. Seolah-olah kalau aku profesinya apa, Tuhan nggak bisa ngasih rezeki, itu kan ya agak jahat sih, agak ngawur juga sama Tuhan. Sedangkan Tuhan tadi kata Mas Teguh kemarin sesuai dengan prasangka hambanya kan. Kayaknya Tuhan nggak mampu ngasih rezeki kalau aku karyawan. Oke, gitu. Jadi semakin Tuhan dikabulkan. Oke kan gitu. Iya, apapun yang kita minta dikabulkan kan. Oke, kata Tuhan gitu. Jadi itu yang terjadi. Dan cerita yang kita semua tahu, Mas Teguh, yang bahkan difilmkan jadi sinetron apa? Tukang bubur naik haji. Ngerti nggak? Itu kan semua orang tahu, bahkan sampai jadi film kan. Haji Sulam itu. Iya. Bayangkan kalau dia ngilanin Tuhan, saya ini cuma tukang bubur, kapan bisa naik haji?
Ya Tuhan sesuai dengan Betul. prasangka hambanya. Jadi kalau Tuhan mau ngasih rezeki ya ngasih aja, nggak ada aturannya. Bisa aja orang ngasih, bisa aja. Semuanya bisa terjadi. Aku tuh punya teman orang sini, orang apa? Orang daerah sini, orang Banyumas gitu. desa sini ya Banyumas. Oh, Sumber Itu Gede. profesinya adalah tukang jualan bibit durian. Tiap Bibit hari durian. jualan bibit Oke. durian. Satu bibit tergantung ukurannya ya, ada yang 600.000, ada yang 700.000, ada yang 100.000 tergantung tingginya. Bertahun-tahun dia jualan bibit. Ya udah. Tapi dia ketika aku ketemu ngobrol, dia orangnya berpikir maju. Dia nggak punya baris blok nih. Aku cuma petani Mas, masa iya bisa punya mobil? Nggak berpikir gitu dia. Oke. Selama bertahun-tahun dia jualan bibit, hidupnya normal. Tiba-tiba ketemu aku. Aku tiba-tiba ngobrol sama dia, Kang, bisa nggak bantu ngelola perkebunanku durian? Nanti aku beli bibit sama sampean. Terus tiba-tiba aku beli bibit. Belinya ribuan batang langsung. Beli 5.000, 6.000 batang. Akhirnya dia kan nggak punya bibit sebanyak itu, dia mulai bantu nyari ke beberapa teman-teman petani lain, dikumpulin juga. Jadi bibit yang lama ini keluar dan ya mendadak punya. Kalau kita hitung pakai angka misalnya kita pakai 500.000 atau 700.000 per bibit yang mudah ya. Bibit. Kalau aku beli 5.000 bibit itu udah 3,5 miliar. Gitu. Yes, betul. Tiba-tiba hidupnya berubah. Jadi aku ketemu banyak kasus yang aku sendiri yang ngalamin bahwasanya orang tuh hidupnya bisa berubah. Jadi jangan hanya mentang-mentang aku ini terus pasti nggak bisa punya duit, nggak bisa. Setuju, ya betul Mas. Ya, iya, aku banyak cerita karena cerita tuh yang paling masuk ke kepala orang. Ya. Kenapa aku selalu dengan story ceritanya? Karena story itu yang gampang orang ingat daripada motivasi malah nggak ingat. Aku tuh suka banget makan durian ya. Tempat aku beli durian itu bapaknya itu profesinya adalah tukang bikin peti mati. Terus dia bermimpi punya duit. Terus aku ngobrol tentang konsep ini. Uang itu kan tinggal minta sama Tuhan. Kalau Bapak minta dengan yakin pasti dikasih. Aku bilang, wong rumusnya mintalah maka akan aku kabulkan kan. Bukan mintalah maka kadang-kadang tak kabulkan, kadang-kadang enggak, suka-sukaku. Enggak gitu ayatnya. Kalau kamu minta tak kabulkan. Enggak ada. Tuhan, minta aja. Nanti kan siapa tahu dikabulkan, siapa tahu enggak gitu ayatnya. Tak jelasin itu. Dia meyakini sepenuh hati. Terus dia berdoa. Memang bisa Mas. Aku waktu itu berdoa, ya Tuhan aku butuh 3 juta katanya. Besok datang 3 juta ya Mas. Ada orang pesan peti mati. Wah kalau 3 juta berhasil, tak coba minta 10 juta. Tahu nggak apa yang terjadi Mas Teguh? Peti mati itu yang pakai kan non muslim biasanya, betul nggak? Kalau kita muslim kan meninggal nggak dikasih peti mati, betul nggak? Sehingga pesanan peti mati itu datang dari teman-teman kita Chinese biasanya. Orang Chinese meninggal butuh peti mati, pesan ke beliau. Jadi orderannya terbatas. Tiba-tiba pandemi terjadi. Semua orang meninggal pakai peti mati. Oh, I see. Jadi tiba-tiba hanya muslim ataupun non muslim ya kan? Iya, besoknya waktu aku sana makan durian Mas, setelah saya praktekkan ilmu jenengan itu Mas, ternyata benar, tinggal minta sama Gusti Allah. Tiba-tiba Mas, istri saya kan nggak punya HP ya, yang punya HP istri saya. Istri saya dapat telepon dari Basnas mesen 25 peti mati. Dari Basnas Purwokerto. True story loh. Ini jangan-jangan ini doa COVID, ini doa dari dia nggak tahu kan, tapi kalau Tuhan mau mengabulkan, Tuhan mau ngasih, ya ngasih aja. Iya. Banyak orang tuh berpikir kalau aku karyawan Tuhan kehilangan kemampuan, mungkin gitu. Itu jadi, dia enggak. Betul. Itu yang pertama. Nah, poin kedua dari Abaris Blog ini adalah dia bilang saya kan cuma karyawan Mas. Itu berarti dia meyakini sepenuh hati dia dikutuk jadi karyawan seumur hidup Mas Teguh. Iya betul. Kan nggak ada yang mengutukmu jadi profesi itu. Profesi orang kan berubah-ubah. Betul, Mas Teguh dulu kerjanya apa? Dulu banget. Banyak Mas. Pernah jadi Grab. Dodo sawit gitu kan? Misalnya kan. Dodo sawit, betul. Nah, Mas Teguh dulu kerjanya di kebun dodo sawit kan. Dodo itu bagi teman-teman nggak tahu itu apa. Manen sawit gitu. Ambil manen sawit, buah sawit, yes betul. Ya, manen sawit. Coba kalau dulu dirimu yakin, wah aku ini cuman tukang dodos Mas, masa iya punya rumah, punya mobil. Tapi bener loh Mas, aku punya keyakinan loh. Dulu itu memang aku kan di kampung ya, di Bukit Hagu di Aceh ya, mungkin teman-teman ada yang hadir dari Aceh ya. Bukit Hagu namanya, Lok Sukun ya, di Lok Sukun. Nah, itu ya gitu, dodo sawit atau nguli bawa
masukin sawit ke dalam ke mobil gede-gede kayak Iya, gitu ya. Yang iya. ngangkat itu sampai 40 kilo, Pakai gitu, tojok. 50 kilo gitu. Iya. Iya, tojok gitu ya. Gancu namanya. Iya. Nah, tapi saat itu aku sih nggak berpikir ini bukan jalan aku di sini kayaknya. Kehidupan aku nggak di sini deh. Betul. Nah, dan itu ada satu orang yang ngajarin aku tentang trading forex, Mas, kan kayak gitu ya. Trading forex dan ya udah itu udah mulai juga trading. Aku sambil main bola itu sangat meyakini suatu saat aku pasti akan jadi trader kayak gitu ya. Aku Sambil akan jadi dodo sawit. trader. Sambil main bola. Kadang kan masih bawa handphone tuh lihat lihat handphone gitu kan, lihat transaksi gitu ya. Ini Main suatu bola, saat bola aku apa? pasti akan jadi main bola kaki. Tadi Oh, dodo sambil main sawit bola ya kaki. gitu kan. Jadi kalau Mas Angga kan main voli gitu ya sorenya. Ini kan kalau Oh, oke, aku oke. sorenya Soalnya main bal-balan. bal-balan gitu ya. Jadi sambil main bola, sambil lari itu aku sangat meyakini suatu saat aku pasti akan jadi trader gitu. Jadi trader Betul. gitu. Dan walau alam ya ternyata alhamdulillah Iya. gitu dan aku sampai di titik ini gitu. Dan hidupnya Ini berubah. berarti memang Artinya that kan belief-nya, betul. Artinya kan profesimu hari ini itu bukan berarti profesimu 10 tahun lagi. Nggak ada orang yang mengutuk. Kalau Anda hari ini adalah buruh pabrik, Tuhan tuh tidak mengutuk kamu nih takdirkan hidup sebagai buruh pabrik. Apapun yang kamu lakukan, kamu akan tetap jadi buruh pabrik. Nggak gitu aturannya. Iya. Teman-teman boleh berubah profesinya kan. Artinya, satu, kalaupun profesinya nggak berubah, Tuhan tetap bisa ngasih rezeki. Walaupun profesinya tetap sama. Dan kedua, profesinya nggak selalu harus sama. Kabilem, tahu Kabilem yang? Oh iya. Iya. Benar. Dia tuh kalau Kabilem dari itu ini sebelumnya dari buruh pabrik. buruh pabrik ya. Oh, oke. Ya, Apa orang Itali OB tapi gitu nggak salah. ya pokoknya pekerja biasa lah. Terus Mm-mm. tiba-tiba dia bikin video gini, terus tiba-tiba viral, terus hidupnya berubah. Tahun lalu buruh Luar pabrik, biasa. tahun ini jadi brand ambassadornya Hugo Boss gitu kayak. Orang tuh berubah Betul. hidupnya. Denny Caknan dulunya tukang nanam pohon di Nganjuk. Oke. Di Ngawi. Dia bagian apa? Kalau nggak salah bagian dinas. Pokoknya dia kerjaan nanam pohon lah, dinas apa gitu, dinas lingkungan hidup kalau nggak salah di Ngawi. Terus sekarang terkenal, hidupnya berubah. Ya kalau hari ini tukang nanam pohon bukan berarti 10 tahun lagi hidupmu akan tetap tukang nanam pohon, kecuali memang kita maunya begitu. Tapi kan peluang itu terbuka, kita semua orang punya pilihan untuk berubah. Nggak ada orang yang mengutuk kita untuk jadi begitu selamanya. Iya kan, kalau kita mau berubah ya Tuhan mengizinkan kita berubah. Artinya yang nomor 4 ini itu pure abundance block. Jadi menganggap kalau pekerjaan kita satu-satunya sumber income. Yes, jadi itu abundance block yang keempat. Jadi itu juga nggak benar gitu. Jadi yang pertama, walaupun kerjanya sama, rezekinya bisa tetap datang. Yang kedua ya tadi, kita juga bisa berubah profesinya. Gitu. Oke, yang nomor ampe 4 ya. Oke. Nah, nomor ampe. Kita next berarti nih Mas masuk ya. Nomor 5 ya.